wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizwan Dafigo Ardiansyah dari kelas KPIB dengan NIM 3022000057. Di sini saya akan mengkritik presentasi dari Muhammad Ahyap untuk memenuhi tugas saya. Yang pertama, menurut saya benar teori pembelajaran sosial menurut Albert Bandura, kebanyakan seseorang akan belajar ketika memperhatikan sesuatu dan menirunya. Dan dalam teori ini, Albert Bandura mengemukakan bahwa teori pembelajaran sosial membahas tentang yang pertama ada bagaimana perilaku kita dipengaruhi oleh lingkungan melalui penguat atau reinforcement dan observational learning. Yang kedua, cara pandang dan cara pikir yang kita miliki terhadap informasi. Yang ketiga, begitu pula sebaliknya bagaimana perilaku kita mempengaruhi lingkungan kita dan menciptakan penguat atau reinforcement dan observational opportunity. Saya setuju dengan teori ini karena proses belajar mengajar di sekolah adalah kereaktifan diri yang menghubungkan pikiran dan tindakan, faktor kecakapan, keyakinan, dan nilai, memproses penekanan pada penciptaan pemahaman yang menuntut aktivitas yang kreatif dan produktif dalam konteks yang nyata. Kepribadian peserta didik berkembang melalui proses pengamatan, di mana peserta didik belajar melalui observasi atau pengamatan terhadap perilaku orang lain, terutama pemimpin atau orang yang dianggap mempunyai nilai lebih dari orang lainnya. Artinya, teori pembelajaran sosial tidak mengharuskan terlibat langsung dalam sebuah aktivitas. Mendengarkan instruksi atau petunjuk secara lisan juga bisa menjadi media belajar hal yang baru. Anak-anak pun bisa belajar dengan membaca, mendengar, atau menyaksikan karakter di buku dan film. Bagi orang tua yang sepakat dengan teori ini tentu perlu berhati-hati juga, karena dengan apa yang disaksikan anak-anak bisa saja itu berdampak buruk bagi anak-anak. Yang kedua, kesesuaian teori dan tema menurut saya sangat cukup karena presentator menjelaskan sesuai dengan apa yang sedang dibahas dan juga presentator menjelaskan dengan baik teori dan tema yang dikemukakan oleh Albert Bandura dan juga Richard Walters. Yang ketiga, presentator tidak menjelaskan contoh-contoh yang dapat memperkuat teori tersebut, hanya menuliskannya dalam makalah dan tidak diceritakan secara rinci bagaimana ceritanya. Yang keempat, presentator menjelaskan cukup baik makalahnya, hanya kurang dalam memberikan penguatan argumentasi tentang teori pembelajaran sosial yang dikemukakan oleh Albert Bandura dan Walters. Yang kelima, dan saya kurang setuju dengan penjelasan saat membahas perkenalan pada paragraf pertama yang ada di akhir. Paragraf di situ dijelaskan dalam pandangan belajar sosial, manusia itu tidak didorong oleh kekuatan-kekuatan dari dalam dan juga tidak dipukul oleh stimulus-stimulus lingkungan atau rangsangan. Karena menurut saya setiap anak membutuhkan stimulus atau rangsangan yang dapat membuat anak tersebut termotivasi melakukan sesuatu. Sesuai dengan pengalaman saja, jika tidak ada rangsangan atau motivasi, maka akan malas untuk tergerak untuk melakukan sesuatu atau belajar melakukan sesuatu. Dan saya ingin bertanya kepada Mas Ahyap, bagaimana jika ada seorang anak yang tidak bisa memahami hanya untuk melihat atau mendengar? Karena untuk dapat paham setiap orang itu berbeda-beda, memiliki caranya masing-masing. Dan juga saya ingin bertanya, bagaimana jika ada seseorang yang berkebutuhan khusus seperti tidak dapat mendengar atau tidak dapat melihat? Karena dalam teori ini dijelaskan hanya memperhatikan atau observasi atau mendengarkan, karena untuk mendengarnya aja sulit gitu. Jadi bagaimana caranya, ataukah dijelaskan dalam teori ini ada cara lain selain melihat atau mendengar, atau bagaimana? Mohon penjelasannya. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.